Pelet sudah dikenal sejak dulu di Nusantara, bahkan sejak zaman pra-kemerdekaan. Pelet sebenarnya berfungsi sebagai pemikat yang lebih kepada penyiksaan batiniah bagi seseorang yang terkena pelet. Karena itu pelet saya golongkan menjadi dua, pelet putih dan pelet hitam. Pelet sebenarnya berfungsi sebagai pemikat yang lebih kepada penyiksaan batiniah bagi seseorang yang terkena pelet. Karena itu pelet saya golongkan menjadi dua, pelet putih dan pelet hitam. Dalam acara yang sedang diselenggarakan, kalau di Sulawesi Selatan biasanya dipakai oleh Indo Boting atau perias pengantin, dengan tujuan agar kedua mempelai terlihat lebih cantik dan bercahaya. Disebut Cening Rara. Salah satu mantranya, O Narapamumbai apa Sulapana. Nama pengantin, Naparurui ko nabi napa cahayai ko malaikat, artinya, wahai cahaya, cahaya ilahiyah, munculkan 4 unsur pada diri, nama pengantin, yang didandani dengan mukjizat nabi dan cahaya malaikat. Mantra ini sengaja tidak saya lengkapi karena ini rahasia para perias pengantin. Adapun di tempat lain juga ada kemiripan dengan mantra ini, bahkan para perias pengantin biasanya melakukan amalan puasa terlebih dahulu. Jenis pelet lainnya yang termasuk aliran hitam jika dengan tujuan memaksa orang lain untuk menyukai sang pemilik pelet. Adapun pintu-pintu pelet yaitu 4 unsur. Misalnya, 1. Membuat minyak dari tokek yang terlebih dahulu disangrai, memakai unsur api, lalu diambil minyaknya, kemudian membaca mantra. Dioleskan pada tangan untuk kemudian menyentuh bagian tubuh seseorang yang akan dipelet dengan mantra. Maka rawa simula jajina sengaja tidak diteruskan karena rahasia. 2. Pasang-pasang ri angin atau pelet dengan media angin, biasanya dilakukan oleh pelaku pelet di waktu tengah malam dengan mantra angin mabusu, alanga sumangana. Nakomatin ropa otoi, paringerangi alaku. Titik. Artinya wahai angin yang berhembus, ambilkan sukmanya, nama yang dipelet. Jika ia tidur, bangunkan untuk mengingat diriku, tidak dilengkapi karena rahasia. 3. Pelet dengan media unsur air. Jika seseorang yang merasa dihina oleh wanita, ketika wanita tersebut meludah di depan seorang laki-laki, maka ludahnya akan diambil dengan sehelai kain sebagai media pelet dengan mantra. Ola bolong, sari batang lelengko, ala angame kalena, nama ik akan dipelet. Sabana pelami piruna meri sari batang to anu, punatin ropa bangungi, puna ambangung mi paampoi, puna mempo paentengi, puna mentengi, reresangi me titik. Artinya wahai saudara kembarku yang hitam, ambilkan dirinya sebab ia telah meludahi saudara tuamu. Jika ia tidur, maka bangunkan. Jika ia bangun, dudukan. Jika ia duduk, berdirikan. Jika berdiri maka seret kemari. Biasanya pelet ini mampu menculik sang wanita dengan berjalan tengah malam tanpa sadar ke arah sang pemilik pelet. 4. Pelet dengan media unsur tanah. Biasanya pelaku menggunakan rambut atau kuku yang merupakan unsur tanah dalam alam. Kubua-bua matulelengku, ina kepanatiri yang nama sauparisina. Menyebut nama yang akan dipelet sambil membayangkan orang tersebut sedang memandangi
Dirinya sambil mengusap-usap rambut yang dipegangnya. Amin rapangurangina punatena. Nacinika. Artinya ku pandangi matamu yang jauh dengan mata hitamku, hanya saya yang kamu ingat. Sehingga hatimu akan tenang dan jika kamu tidak mengingatku maka kamu akan gila. Pelet ini akan menyiksa sang korban pelet. Ada juga beberapa pelet pada zaman dahulu yang dibuat dalam bentuk syair lagu seperti Angin Memiriku Pasang. Lagu yang kedua yaitu lagu Pabatusai. Dengan begitu kearifan lokal yang sejak dulu sudah ada, bisa jadi karya seni yang indah. Tanpa harus menjadikan pelet itu negatif. Oleh karena itu di Sulawesi Selatan dan daerah lainnya di Indonesia masih ada orang-orang yang memelihara pelet yang ditransformasi pada urusan-urusan sosial. Kemasyarakatan misalnya. Membuat pejabat, pemimpin, calon pejabat atau calon legislatif menjadi lebih berwibawa dan karismatik jika dipandang. Pelet ini digunakan pada foto yang dipajang di ruang publik.